ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu buah firman Allah yang sering kita baca, yaitulah surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat dan yang kelima yang berbunyi Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat di sini menjelaskan Bapak saudara-saudara bahwa akhir daripada kehidupan manusia itu akan melalui satu proses yang namanya yaumuddin atau hari pembalasan. Sebenarnya proses kehidupan manusia sampai ke alam akhirat itu tidak hanya sampai di yaumuddin saja. Nanti ada yang namanya yaumul qiyamah. Qiyamah itu asal katanya qoma yaqumu qiyaman wa qiyamatan. Artinya sesuatu yang pasti bakal terjadi dan tidak boleh tidak. Nanti ada lagi yang namanya yaumul ba'ats, di mana satu hari nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita. Ada lagi yang namanya yaumul mahsyar. Satu hari nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada lagi yang namanya yaumul mizan. Baru kemudian yaumul jaza atau yaumuddin. Jadi prosesnya itu lama, makan puluhan tahun. Loh, kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran di sini yaumuddin? Mengingatkan kita Bapak saudara-saudara, lebih-lebih diikat dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diingatkan oleh Al-Quran, kita diingatkan oleh Allah bahwa nanti ini kita akan dibalas seluruh kegiatan kita ini. Seluruh aktivitas kita, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak oleh orang lain, nanti akan dimintai pertanggungan jawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu orang yang mampu dan selamat dari mahkamah ini, siapa itu? Orang yang menjadikan totalitas hidupnya sebagai kegiatan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau begitu seluruh totalitas kegiatan kita ini, profesi apapun yang kita miliki, hendaknya dilakukan sebagai kegiatan ibadah. Profesi kita sebagai dokter umpamanya, ya jadikan kegiatan-kegiatan kedokteran kita itu untuk ibadah.
Menolong orang lain itu kan ibadah. Profesi kita sebagai seorang yang ahli hukum, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang jaksa yang manfaatkan kejaksaan Anda itu untuk ibadah. Kalau Anda menuntut seseorang itu harus yang benar-benar, harus yang adil, jangan hanya karena uang lalu tuntutannya menjadi melenceng. Banyak Bapak, saudara-saudara, jaksa-jaksa kita ini menuntut seseorang itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar karena uang. Begitu juga kalau kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru, dan all profession, semua profesi yang dimiliki oleh setiap muslim hendaknya dimanfaatkan sebagai satu media, sebagai satu sarana, sebagai satu alat menuju kepada satu kegiatan, yaitu ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Rangkaiannya itu begitu Bapak, saudara-saudara, surah Al-Fatihah. Loh, mengapa di sini Allah menyebutkan kalimat iyyaka na'budu? Kan mula-mula Allah menyebutkan kalimat gaib. Coba Bapak, saudara-saudara, lihat runtutan surah Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di sini kita menyebutkan kalimat Allah itu di ketiga tunggal gaib, tapi kau tahu-tahu khitab berpindah. Iltifat namanya kalau dalam bahasa ini. Iltifat itu berorientasi. Mula-mula orientasi ketiga tunggal, sekarang lawan bicara. Tadi kan kita menyebutkan Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maliki Yaumiddin. Kok kenapa tahu-tahu iyyaka na'budu? Apa di sininya Bapak, saudara-saudara, manfaat? Oh, yang pertama di sini ada unsur tauhid. Mestinya kan yang benar kalimat itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, yang benar begitu. Dalam ilmu balaghah dijelaskan wa adawatul qasri illa innama adpun wa taqdimun kama taqaddama. Untuk sesuatu pengkhususan dalam struktur bahasa, dalam bahasa Arab itu ada bentuk yang mendahulukan, sesuatu yang maha ta'khir. Mestinya na'budu iyyaka, tapi dibalik jadi iyyaka na'budu. Apa ini? Litahsis namanya. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak akan ibadah kepada siapapun. Orientasi tujuan ibadah kita hanya only for Allah, hanya only for God, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak untuk yang lainnya. Makanya Bapak, saudara-saudara, setiap kali kita sholat kita patrikan betul. Kita baca doa ibtida, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah kalau dalam sehari semalam minimal kita ikrar di hadapan Allah minimal 5 kali sehari semalam. Hidupku, matiku, kegiatanku, ibadahku, kita pasrahkan hanya lillah, hanya untuk Allah semata-mata, tidak untuk yang lainnya. Tahu-tahu Bapak, saudara-saudara, kita bekerja habis bulan terima gaji bukan untuk biaya istri dan anak sekolah, untuk bersedekah, untuk bantu bangunan masjid, pesantren dan lain. Kita mampir dulu di tempat-tempat perjudian, mampir dulu, nongkrong-nongkrong dulu tempat minum-minuman. Itu berarti kita berbohong kepada Allah. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai kata penduduk negara ini, wabil khusus penduduk Jakarta ini, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, pastilah akan aku bukakan pintu rezeki dari mana saja.
Udaranya rezeki, hujannya rezeki, lautannya rezeki, semuanya rezeki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berbentuk malapetaka. Tapi sayang kata Allah, walakin kazzabu, banyak yang dusta, banyak yang bohong. Lah kalau bohong kepada manusia masih mending. Ini bohong kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu supaya kita tidak berbohong kepada, berulang kali, 17 kali kita diharuskan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini tauhid. Hikmah yang kedua, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diiltifatkan dari ghaib menuju kepada khitab dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini seharusnya, seyogianya kita harus itu banyak-banyak berdialog. Dialogisme itu penting Bapak, saudara-saudara, dalam rangka untuk membina keluarga, terutama gitu orang-orang yang sudah berkeluarga. Ajak dialog itu istri dan anaknya. Dengan anak perlu ditanya, apa nak kesulitan kamu nak? Problematika apa yang kamu hadapi sekarang ini? Ngomong. Oleh karena itu Bapak, saudara-saudara, sebaiknya kalau anak-anak kita ini kita tidak lepas ke dalam satu pesantren, kita tidak lepas ke dalam satu asrama, masih hidup dalam ruang lingkup rumah tangga, sebaiknya sang bapak, sang ayah menyempatkan satu waktu untuk kumpul. Mayor kalau kata orang Sunda bilang, makan bersama. Di situ ditanya anaknya, apa nak kesulitan kamu nak? Problematika apa yang kamu hadapi sekarang? Ngomong. Jangankan sama anaknya, wong sama ibunya sendiri nggak pernah ada dialog, atau anak berojol terus. Sekarang ini Bapak, saudara-saudara, banyak sekali anak-anak remaja Islam kita ini pada liar. Banyak anak-anak remaja Islam kita ini pada out of control. Bukan karena mereka salah, orang tuanya yang selalu berorientasi kepada duit. Lama-lama anak jadi kayak demit. Jangan suka menyalahkan anak. Kita orang tua kurang introspeksi diri. Kalimat selanjutnya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diiltifatkan dari ghaib menuju kepada kita dalam rangka memberikan pelajaran buat kita. Na'budu dulu, baru nasta'in. Ibadah dulu, baru mohon pertolongan. Artinya apa? Artinya kalau kita kepengen sukses hidup di dunia ini, kerja dulu, usaha dulu, karya dulu, baru ada hasilnya. Jangan kita mau menuntut hak, kemudian kita nggak mau melakukan kewajiban. Kita mau menuntut gaji tapi nggak mau kerja. Karena setiap yang ada ini ada hak dan ada kewajiban. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, Inna li Rabbika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, fa'ti kullazi haqqin haqqan. Bahwa setiap yang ada ini mempunyai hak, dan kita berkewajiban untuk menunaikan haknya itu. Allah punya hak sebagai zat yang patut kita sembah, ya kita sembah. Jangan kita nyembah kepada yang selain Allah. Kan ada surah Iqrar, inna sholati. Diri kita juga Pak punya hak, penuhi, berikan haknya itu untuk istirahat. Jangan waktu habis cuma untuk ngejar-ngejar dunia terus, siang jadi malam, malam jadi siang. Gak pernah ada istirahat, terus duit. Masih kurang. Lama-lama kita bisa jadi kurang ajar. Gak ada artinya dunia terus yang kita kejar, duit terus yang kita cari, sementara kita tidak pernah mengenal waktu. Asal tahu saja Bapak, saudara-saudara, Allah punya nikmat 100. Yang Allah turunkan ke dunia ini cuma 1. Dari 1 nikmat Allah turunkan ke dunia ini, Allah bagi menjadi submiliaran nikmat. Adanya hotel berbintang, adanya wanita yang cantik, adanya makanan yang nikmat.
rasanya. Itu bagian dari satu nikmat Allah yang direbuti oleh miliaran penduduk dunia. Itu satu nikmat direbut-rebut. Gak usah jauh-jauh Pak, hari Jumat ini berapa banyak itu umat muslim yang masih pada berkeliaran. Taidun di terminal, yang di mall. Mereka itu mengejar satu nikmat Allah. Yang 99 nikmat mereka buang. Secara logika Bapak Saudara-saudara, ini orang bener apa orang pinter? Yang 99 nikmat kemana Allah simpen? Buat siapa? Buat hamba-hambanya nanti yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Wa inna li ahlika alaika haqqa, keluarga kita juga punya hak. Penuhi, berikan haknya. Jangan enak kita sendiri. Mereka perlu kasih sayang, mereka perlu dialog. Ikan banyak Bapak Saudara-saudara orang yang terus sibuk. Perusahaannya berjubel di mana-mana perusahaan dia, akhirnya apa? Dia terbudak oleh dunia, pagi dunia, siang dunia, malam dunia. Kalau sudah seperti ini Bapak Saudara-saudara, yang jelas orang itu tidak pernah merasakan kenikmatan dunia yang dicari. Percaya Bapak Saudara-saudara, kalau sudah sibuk semacam ini apa terjadi? Penyakit berjubel. Penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, liver. Mau makan gula, gak bisa. Di badan sudah penuh dengan gula. Mau makan daging gak bisa, darah tinggi. Mau makan ini, mau makan itu gak bisa, liver. Akhirnya apa yang dia makan? Cuma nasi putih nyel. Allahu Akbar. Yang enak siapa? Anak keturunannya. Udah begitu Bapak Saudara-saudara, duit memang dia banyak. Rumah di mana-mana, perusahaan pun di mana-mana. Investasinya di mana-mana ada. Istri bukan hanya satu, lebih dari itu. Tapi kedamaian anak tidak pernah dia jaga. Kedamaian anak tidak pernah dipelihara. Sebentar-bentar ada telepon dari Polres. Bentar-bentar ada telepon dari Polsek. Kenapa? Anaknya orang ini ternyata bandar narkoba. Allahu Akbar. Neraka dunia Bapak Saudara-saudara. Di dunia sudah disiksa oleh tingkah laku anak, apalagi nanti di akhirat lebih berat lagi. Jangan enak-enak Bapak Saudara-saudara punya anak yang gak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Nanti di akhirat digandulin. Kita boleh sayang anak, tapi ada batasnya Pak. Waktu maghrib jangan biarkan anak-anak kita nongkrong depan televisi. Waktu maghrib sampai waktu isya jangan biarkan itu rumah tangga ada yang nyetel TV. Karena waktu maghrib sampai waktu itu ada saatul ijabah. Di mana doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu maghrib sampai waktu isya, suruh anak-anak kita itu ngaji di masjid. Gak mampu kita ngajarkan, panggil guru ngaji ke rumah. Bayar sebulan 500.000. Ini kadang-kadang Bapak Saudara-saudara guru ngaji dipandang sebelah mata. Allahu Akbar. Yang terakhir, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bapak Saudara-saudara. Itu memberikan pelajaran buat kita bahwa kita ini seyogianya seharusnya sebagai seorang muslim yang hanya ibadah kepada Allah. Dan kalau kita minta tolong kepada hal-hal yang berat, tidak usah minta tolong kepada yang lain. Tidak usah minta tolong kepada dukun. Tidak usah minta tolong kepada paranormal. Minta tolonglah kepada Allah. Ikhtiar manusia itu boleh. Tapi finishing task terakhir kita kembalikan kepada Allah. Kita ikhtiar itu kita ibadah. Ibadah itu kita ikhtiar. Tapi jangan kau sombongkan dengan ikhtiar itu mesti berhasil. Tidak. Faiza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berkarya, tapi jangan lupa yang terakhir, finishing task terakhir, mohon doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia cuma hanya bisa berusaha. Manusia cuma hanya bisa berencana. Tapi finishing task terakhir, penentuan terakhir, mohon doa kita kepada Allah.
Fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Saya rasa Bapak saudara-saudara, sekedar inilah khutbah sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekelumit ada banyak manfaatnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah